yang dinamakan mati dengan membawa kalimat tauhid, apakah yang orang sakarut itu bisa bersaksi waktu nyawanya lepas dari jasad begitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para kiai, para sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, khususnya di wilayah Gerobokan, jamaah yang hadir di majelis ta'lim ataupun di channel Ponpes Jaya Baru, kulluhum rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan sore hari ini tiada kata yang paling pantas kita ucapkan kehadiran Allah kecuali hamdalah, muji syukur kelawan muji alhamdulillah. Pilih menopo pada sore hari ini kita masih diperkenankan Allah untuk bertemu dan bermuajah. Mudah-mudahan besok di akhirat pun juga kita ditemukan dalam satu farum maghfirahnya Allah. Salawat serta salam, salawat serta salam mugi selalu terlimpahkan terhadap junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan banyak petunjuk pengajaran terhadap kita yang berkenaan dengan ajaran dinul haq, lebih-lebih pada umat zaman sekarang sudah banyak di antara kita, ruhaniyah kita masih belum bisa kembali bertemu terhadap Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, untuk sore hari ini kami akan mengangkat satu tema yang berkenaan dengan surah Al-An'am ayat 31 yang mengandung satu judul, siapkanlah dirimu untuk menjelang satu kematian. Siapkanlah dirimu untuk lekas kembali kepada Allah sebelum kita akan dipanggil dengan paksa oleh Allah untuk menghadap dan bertemu dalam satu kematian. Perkara kematian sudah tidak ada yang meragukan kalau hal itu mesti terjadi. Nggih napa mboten? Kapan itu datang kita semua manusia tidak ada yang tahu kecuali Allah. Lewat bimbingan Rasulullah, ajaran di dinul haq, di ajaran dinut tauhid inilah yang akan memberikan satu jalan, memberikan satu bekal terhadap kita ruhaniyahnya supaya bisa kembali kepada Allah dalam bentuk makrifat pada Allah. Oleh sebab itu
Izinkanlah kami pada siang hari ini membahas surat Al-An'am ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah hatta idza ja'atumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma faradna fiha wa hum yahmiluna awrarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Sadaqallahul adzim. Qad khasirah, teman-teman ciloko, teman-teman rugi sopo alladzina wong akeh kadzabu kang padha dustaake sopo alladzina dustaake biliko ilah kelawan tetemu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh merugi bagi seseorang yang telah mendustakan atas pertemuan terhadap Allah. Artinya siapapun diri kita manakala tidak percaya di dunia ini atas pertemuan terhadap Allah dan atau diri kita tidak mau lekas kembali pada Allah, hatta idza ja'athumus sa'ah, sehingga datanglah satu waktu di mana waktu itu baghtatan, yang mengagetkan, waktu yang baghtatan ini adalah satu kematian. Kalau bahasa syariat as-sa'ah baghtatan itu adalah hari kiamat. Mereka pada menjawab, qalu ya hasratana ala ma faradna fiha. Subhanallah, sungguh merugi saya, mengapa dulu kami tidak akan lekas kembali kepada Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kita pada diri kita sebagai manusia. Mohon maaf kalau tulis nggih, jadi biar tambah cetok. Amin. Kita sebagai manusia Allah ciptakan ada dua unsur Bapak Ibu. Ada unsur jasmani, yang kedua adalah unsur rohani. Allah kelihatan ya, menciptakan kita sebagai insan atau manusia terdiri dari dua, jasad kemudian ruh. Ini tidak bisa dibantah Bapak Ibu ya. Kita manusia diciptakan Allah dari dua unsur, jasmani dan rohani. Jasmani kita dibimbing oleh Allah lewat Rasulullah, hukum syariat. Rohani kita bimbing oleh Allah lewat Rasulullah, hukum hakikat menuju makrifat. Makrifat berarti kembali kepada Allah. Jasmani Allah ciptakan dari tanah, nanti kita kembali ke tanah. Rohani kita dari Allah kembali ke Allah, itulah bentuk wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaannya, sekarang ruhaniyah kita sudah bisa kembali pada Allah atau belum? Ayo dipikir.
Karena kita dalam kematian kapan tidak tahu. Allah berkata, barang siapa mangkana fi hadhihi a'ma, barang siapa di dunia ini kita belum bisa kembali kepada Allah, kok ya sudah ketututan mati, maka wahuwa fil akhirati a'ma wa adllus sabila. Jangan harap rohaniah ketika mati, ketika ditarik Allah itu bisa kembali kepada Allah. Kita harus curiga, Pak, mengapa ada alam barzah yang diterangkan di dalam Al-Quran, di dalam hukum syariat, wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Apa alam barzah itu? Mengapa tidak langsung ke hadirat Allah? Padahal Allah katakan wa inna ilaihi raji'un. Kau harus bisa kembali kepada Allah. Bapak Ibu, adanya alam barzah itu karena si ruh tidak bisa kembali kepada Allah. Wa min waraihim barzahun. Apa sih barzahun? Alam barzah itu bagaimana? Kita semua belum tahu ngalami ya, Pak, Bu, dereng nate nggih. Hanya orang yang suluk, hanya orang yang kholwat lah tatkala dia itu tadi ditarik Allah di dalam alam barzah, maka dia akan bisa ngalami. Bagaimana bentuknya alam barzah itu? Bertanya-tanya kita, ikono eneng wong dodol pentol apa gak? Langaten ya. Ternyata Allah jelaskan alam barzah adalah alam pembatas antara dunia dan akhirat. Barzakhun maknanya dinding, dinding yang tebal, dan di dalamnya itu nggak ada lampu seperti ini, nggak ada, Pak, nggak ada. Gelap dan penuh dengan penyiksaan. Itu alam barzah. Satu misal gini, Pak. Kalau kita itu yang hadir niki ya, yang hadir sudah tahu rumahnya masing-masing ya, sudah tahu ya. Sampun semerap dalemi piyambak-piyambak, sampun nggih, sampun. Terus habis ngaji ini nanti, setelah ngaji ini nanti, coba ayo kita pulang sama-sama, mata kita tutup. Kira-kira bisa nyampe rumah ndak? Tidak. Sama ruh ini. Kita tahu innalillahi dari Allah. Terus nanti ditagih Allah wa inna ilaihi raji'un, harus bisa kembali. Ruhaniyah kita itu Bapak Ibu aslinya itu ahli syurga semuanya manusia. Ning dunya niki ya alami kadal, alami ulo, alami kolo jengking, alamnya yaitu hayawan-hayawan. Sebetulnya kita itu adalah alamnya adalah jannah asal muasal. Domisili kita itu aslinya adalah surga. Oleh karena kita diturunkan di dunia sebagai khalifah, mimpin terhadap anak istri, mimpin terhadap nafsu di dalam diri kita, maka selanjutnya ruhaniyah dituntut untuk bisa kembali kepada Allah. Kapan masanya? Kalau kita sudah meninggal. Lah, pertanyaan sekarang, tidak mungkin Bapak, Ibu, ruhaniyah akan kembali bisa terhadap Allah manakala ruhaniyah kita, mata ruh kita, mata hati kita masih buta. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha.
walahum adzabun azim. Nah itu kegelapan ainul basyirah kita, mata ruh kita itu dikarenakan buta, akhirnya kita dimasukkan di dalam alam barzah, dan di situ kita tidak tahu siapa-siapa. Ayo, siapa di antara jenengan yang pernah entah mimpi, entah waktu kholwat, terus Allah memasukkan di alam barzah? Wonten? Wonten? Dereng wonten? Iki bisa dialami jenengan ketika kholwat di dalam alam mukasyafah, bisa dialami orang yang sudah pernah mati. Wonten sing pernah mati mriki? Dereng. Lah iku persoalane. Pun. Wa min waraihim, kata Allah, di belakangmu itu barzahun, ada alam barzah, yaitu sebuah dinding. Manakala ruh itu dilepaskan, dimasukkan di dalam barzah, dia tidak bisa keluar ke dunia, tidak bisa keluar untuk ke akhir sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari di mana Allah itu membangkitkan jenengan kali kula. Ini kapan? Secara syariat nanti kalau sudah hari kiamat. Lah apa kita menunggu itu? Lah sekarang gini, bagaimana di dunia ini ruhania itu sudah bisa kembali pada Allah? Apa persyaratannya? Ini Pak yang harus kita persiapkan sebelum kita itu dipanggil Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa yang harus kita persiapkan sehingga di dunia ini ruhaniah sampai itu sudah bisa kembali pada Allah? Pertama pun sampai kecoi, Allah memberikan satu solusi di dalam surat Ali Imran ayat 31. Apa? Ikutoh Muhammad. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau Rasulullah yang bersabda, jikalau kau ingin betul-betul bisa kembali kepada Allah, ikuti saya, kata Rasulullah. Mengikuti Rasulullah yang bagaimana? Ini tadi pendidikan jasad, pendidikan roh. Pendidikan jasad letaknya di hukum syariat, sehingga jasad ini kalau memakai hukum syariat ada dua, meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Udah, itu jasad. Selanjutnya mengikuti Rasulullah yang bagaimana? Niki Pak, pendidikan ruhaniah. Sebab kita manusia itu tidak hanya jasmani, ya juga rohani. Tidak hanya roh, tapi juga jasad. Dengan pendidikan dinul haq, ajaran tauhid yang mengesahkan pada Allah, itulah Rasulullah memberikan solusi jalan untuk umat, supaya umat ini mata ruhaniah kita itu tidak buta. Sebab asalnya kita tidak buta pada Allah, lah butanya sebab kita itu ditutupi oleh nafsunya masing-masing. Dengan apa nafsu menutupi ruhaniah kita terhadap Allah? Lawang Allah itu nyoto ning ngajeng sampean, Allah iku yo nyoto ning kiwa tengen ndukur nisor sampean jaba nyeruh. Mengapa itu tidak nyata? Al-haqqu laisa bimahjubin. Kata Sayyidina Athaillah di dalam kitab Hikam, sesungguhnya
Allah itu tidak bisa ditutupi dengan suatu apapun. Tapi mengapa kita menganggap tidak tahu Allah itu gaib, Allah itu tidak nyata? Itu sebab mata hati kita Bapak Ibu telah ditutupi oleh nafsu, yang nafsu menutupi kita. Wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Surat Ibrahim ayat 3. Nafsu membikin perkara selain Allah yang disebut kesenangan dunia itu dimasukkan di dalam ruh. Jagati ruh ini, akhirnya ruh kita itu bersukaria, bercinta kasih, tidak terhadap Allah, tapi terhadap kesenangan dunia. Ini persoalannya. Akhirnya jangankan ruh itu di luar aktivitas sholat, di dalam aktivitas sholat pun ruh tidak tahu kalau di depan itu ada wujudnya Allah. Tidak tahu, Pak. Karena meripat ati sampen kali kula iku ketutupan perkara selain Gusti Allah. Pun kuncinya ada di situ. Terus bagaimana? Sekiranya meripat hati saya itu sudah tidak buta terhadap Allah, pertama adalah ikuti Rasulullah, ikuti ajaran Rasulullah yang ada di jalur dinut tauhid, ajaran yang mengesahkan kepada Allah, yang dimasukkan Allah di dalam tauhid, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Iku Pak. Di dalam tauhid itu akan mewejang kita Bapak Ibu. Pertama, apa hakikatnya syahadat? Kedua, apa hakikatnya sholat, zakat, puasa, haji, rukun iman, sifat-sifatnya Allah. Lalu Bapak Ibu, Kanjeng Nabi membimbing pada waktu itu, membimbing umatnya lewat bagaimana cara menerapkan, menjalankan atau membuktikan ilmu yang diwejangkan oleh Kanjeng Nabi pada saat itu. Kalau sekarang berarti tabi'ina solihin adalah guru-guru kita akhirat. Itu yang membimbing kita. Pertama di situ. Bagaimana caranya kita meraktek nih hakikati syahadat, hakikati sholat, hakikati zakat, hakikati poso, hakikatnya haji. Bagaimana maksud hakikati rukun iman itu dijelaskan terhadap kita. Selanjutnya kita diperintahkan untuk meraktekne ilmu-ilmu yang ada di situ yang disebut sebagai kholwat atau uzlah atau zuhud. Ini kuncinya Pak. Jadi ilmu umpama saya ibaratkan sebagai sabun. Baju yang kotor laksana ruh kita. Lah, baju yang kotor itu bisanya bersih dan bisa masuk terhadap almari yang berbau wangi, maka harus didatangkanlah sabun. Amal atau kholwat itu laksana kita mencuci baju tersebut. Itu dengan terus menerus kita kholwat, kita zikir, kita menjalankan semua apa yang telah ditetapkan di dalam ajaran dinul haq, yaitu zikir sirul asrar dan fana'u zikri, tetap kita jalankan walaupun itu berat.
Kemudian beliau akan membimbing kita perkara-perkara yang disebut istiqomah terus menerus. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Surat Al-Insan ayat 25-26. Muhammad, terus berzikirlah kau dari pagi sampai sore bahkan malam. Olehnya kau berzikir semata-mata untuk mensucikan ruhaniyahmu dari perkara-perkara yang mengotori hati atau mengotori ruhaniyah yang disebabkan oleh hawa nafsu. Sehingga kalau boleh saya tarik kesimpulan Bapak Ibu, apa yang harus kita persiapkan? Setiap saat dan waktu, setiap napas, sibukkanlah hati kita hanya untuk berzikir datang Gusti Allah. Apa zikir yang bisa membersihkan kotoran hati? Zikir yang mana yang dimaksud? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, yang menjadikan jiwa kita damai tentram karena bertemu Allah. Zikir mana yang akan bisa menjadikan ruh itu bisa bertemu Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Bagaimana zikir yang bagaimana ini? Oleh saking pentingnya waktu kita yang sangat sempit Bapak Ibu, ya. Maksudnya waktu yang sempit. Kita di dunia itu laksana mampir ngombe. Satu hari waktu akhirat dibanding dengan hari waktu di dunia 50.000 tahun. Sedangkan kan kita umurnya paling banter berapa? 200 tahun wonten mriki. Satu hari waktu di akhirat dibanding dengan masa di dunia 50 tahun, 50.000 tahun. Enggak ono sak pucuke kuku, gitu ya. Kapan lagi kita akan membersihkan kotoran-kotoran di dalam ruhaniyah kita? Allah sudah mengatakan dalam surat Al-An'am tadi, sungguh sengsara bagi orang ketika saat di dunia itu tidak mengadakan pertemuan terhadap Allah. Enggak, ayo dipikir. Sering kula katakan, iki wis 2023 mau 2025. Tanda-tanda Allah mau menghancurkan dunia sudah. Musibah di sana sini, banjir juga dan lain sebagainya. Bapak Ibu, apa zikir yang bisa menghantarkan sampean bisa bertemu Allah? Pun iki mutiara sampean gejoki sampak sedo. Apakah zikir jahri? Niki pertanyaan. Kita dikenalkan oleh syariat ada zikir la ilaha illallah. Ini akan menelurkan zikir jahri. Di thariqah kita la ilaha illahuwa akan menghasilkan zikir sirri, diucapkan dalam hati. Di hakikat ajaran ruh iki mang la ilaha illa anta. Di sini akan mengeluarkan zikir sirrul asror. Ini Bapak Ibu yang selama ini dirahasiakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apa zikir sirrul asror itu? Zikir yang sudah tidak mengucap Allah,
Zikir yang di dalam hati sudah tidak mengucapkan Allahu Allahu Allah, tidak. Tapi diem. Diemnya hati panjenengan ruhaniyah ini harus merasakan, meyakini bahwasannya yang menurunkan hujan itu adalah, percaya Pak, hujan turun Allah yang menurunkan? Oke, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal, ku arahkan wajahku terhadap wajah Allah. Ndi wajah Allah? Lilladzi zat fataras samawati wal ardo, sing ngatur sing nguasai langit lan bumi. Yo ngajeng sampean iku Pak. Kalau kita lihat mata dohir Pak, yang ada kosong. Nggih betul. Tapi tolong sampean lihat dengan mata hati jenengan, yang mata hati sudah tidak ada satirnya atau hijabnya atau tutupnya atau penyakitnya, maka yang kosong ini justru berisi. Caranya bagaimana? Tolong Bapak kumandangkan terus zikir sirul asrar. Apakah dalam hati kita mengucap sirul asrar, sirul asrar? Tidak. Praktek keyok nopo? Fungsinya bagaimana? Ini ada 3 Pak. Ada 3 tahap. Pertama, merasakan. Ini namanya su'aul basiroh. Merasakan itu adalah meyakini. Udah, aku takut jenengan. Ningati sampean iku, sudahkah ada satu keyakinan bisanya hadir jenengan kali kula kumpul ning kene karena Allah? Wis gak usah dijawab. Jawabon ning ati. Kalau tadi sampean iku merasakan, meyakini dalam hati jenengan bisanya kita hadir berkumpul di majelis ini karena Allah, yang Allah itu ada di dalam dan di luar saya, maka ruhaniyah sampean iku diwastani ruhaniyah yang damai. Jadi tidak berkeluh kesah Pak dengan adanya hujan. Karena hujan itu ya makhluk, jenengan yang makhluk, sing lakokno hanya Allah. Kalau dalam hati sampean sudah ada, sudah bisa merasakan, meyakini bahwasanya hidup itu wujudnya Allah, maka itu tetanda ruhaniyah jenengan ini sudah mulai mengadakan permintaan terhadap Allah. Itu pasti. Ini namanya muraqabah. Tapi jangan berhenti di situ Bapak Ibu. Terus aja, sebab kita setiap hari, setiap waktu Allah mendatangkan masa, waktu, aktivitas sikon. Kadang sikon sama istri, suami, anak, sikon sama saudara, orang lain, sikon kita berhubungan dengan penggawean, pekerjaan, setiap saat. Amalkan terus zikir sirul asrar itu. Hati sampai tetap rasakno yang berperan, yang melakukan, yang menggerakkan itu hanyalah Allah. Walaupun dereng sakit melihat, belum bisa untuk melihat wujudnya, tapi manakala di dalam hati sampean sudah ada iman yang seperti ini, maka itu awal Anda sebagai calon kekasih Allah. Ini nggak dibuka Pak dalam thariqah, apalagi di syariat. Paling yang dibuka zikir jahri, zikir sirri atau khafi, itu sirul asrar.
Ismudat kalau di dalam thariqah dzikir ismudat. Ismu iku lak jeneng to, Pak. Jenenge zat. Jenenge zat sapa? Allah. Kul katakan Muhammad, huwa utawi zat iku Allahu utawi jenenge Allah. Iku ahadun surat apa namanya? Surat apa nih? Al-Ikhlas gitu ya. Pun kalau kita terus menerus hati ini selalu merasakan, meyakini semua apa yang terjadi pada diri kita semata-mata hanya karena Allah, maka nanti ada momen kedua, pintu kedua, rohaniyah sampai iki dilebokno Allah sing kedua apa? Ainul Basirah. Apa itu? Bertemu Allah. Allah sudah katakan syarat untuk bisa bertemu Allah di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Surah Al-Kahfi ayat yang terakhir 110. Bagaimana? Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan. Syarat untuk bisa bertemu Allah ya dari su'aul basirah ke ainul basirah, dari merasakan atau meyakini baru ketemu. Umpama ngene, Pak. Kopi ku rasanya piye, Pak? Lagi pahit ya, wedang kopi lagi. Tapi anggaplah belum saya angkat. Belum saya minum. Tapi hatiku sudah ada rasa yakin kalau wedang kopi itu lagi pahit. Jangan berhenti dilihat saja. Monggo dirasa nih. Mestinya kita angkat. Artinya kalau kita yakin kalau semuanya itu Allah, ya praktek Pak. Ruhaniyah sampai kudu ngelenggahno dzikir su'aul basirah, prakteke harus selalu merasakan, meyakini apapun yang terjadi di situ hanya Allah yang berperan, segalanya Allah. Iku padha laksana iki kopi ya. Wow, wis yakin kula nek rasane legi pahit. Kula rasakno tenan, Pak. Mohon maaf nggih. Alhamdulillah. Kira-kira nek wis tak ombe ketemu rasa legi ketemu nang gone awakku saged dibujuk? Boten saged. Kalau iki mau keliru uyah, misalnya, berarti iman saya keliru. Tetapi ini tadi gulanya gak keliru uyah. Jadi cocok ambek penerko atiku mang imanku. Legi campur pahit. Kalau sudah saya ombe saya rasakan, Pak, udah gak bisa dibohongi. Umpama atiku diomongi nafsu, atiku diomongi son rohku iku ngomong nek iku asin, saged apa kira-kira? Boten saged. Artinya Bapak Ibu, ketika kita itu sudah mau merasakan, mengangkat kopi, merasakan, mengimani semua apapun yang terjadi, sikon apapun itu semua Allah, maka berikutnya Allah akan meletakkan di kedua ini pertama, ini kedua, disebut ainul basirah. Apa? Bertemunya roh dengan Allah. Cara kula wau bertemunya rasa tadi dengan jasmani saya, ilat saya. Kalau sudah nyambung dadi siji, mak jret wis gak iso bohong, Pak. Imanku mau sing nerka bahwasanya wedang kopi mesti rasanya manis dan pahit. Berhubung gak dikelirokno ibuke uyah, ya bener pun. Sudah saya minum, akhirnya hatiku mengomong kul basirah. Apa? Iman yang sudah benar gak bisa, Pak, diwalak-walik.
sekali legi pahit ya legi pahit, nggak bisa menjadi asin pahit, nggak bisa Pak, karena sudah menyatu. Artinya manakala ruhaniyah sampai sudah kembali kepada Allah, sudah mengahadkan Allah, nggak bisa Pak, jenengan itu nanti akan bertuhan selain daripada Allah. Iki loh kata Rasul mengatakan iman yang sudah diihsan, anta budallaha ka'annaka taroh. Kata Rasulullah, imanmu kalau sudah sampai pada iman yang ihsan, muraqabah, udah nggak bisa Pak jenengan iku mengatakan selain Allah. Sehingga ada kucing mangan iwak dendeng, gak iso jenengan mengatakan yang makanku, nggak bisa. Mesti hati sampean akan yakin semua yang berafal, semua yang menggerakkan adalah Allah. Kucing nggak bisa sama sekali. Hujan tadi gitu. Mangane kita nggak usah gupuh. Udan teko ya wis ben, sing nekakno ya sapa. Udan gak ditekakno ya wis ben, sing gak nekakno ya sapa. Gak usah pusing. Yakin Allah akan kasih yang terbaik terhadap kita sebagai hambanya yang mau untuk kembali bertemu Allah. Termasuk ilmu yang buat sampean kali kulo itu adalah satu ilmu untuk modal ruh ini bisa kembali pada Allah. Bapak Ibu hadirin, kalau sudah di Ainul Basyirah, sudah bertemu syaratin apa wau? Pertama, lakukanlah amalan yang soleh. Pertama, syaratnya bisa bertemu. Apa itu? Bentuk jenengan dzikir terus menerus. Iku amalan solihah. Dua, wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika berzikir, Anda jangan meyakini selain Allah itu bisa mendatangkan madorot atau manfaat, nggak bisa. Artinya ketika saat jenengan iki berangkat ke sini, terus ada hujan, sampai iki basah, jangan beriman basahnya sebab air hujan. Jangan. Di situ ada Allah. Atau kemarin saya bahas Pak. Kemarin di Nombaten Pak. Banjir nggih? Ada yang tanggul sama jebol? Ada ya, oke. Tak bahas sih. Ketika banjir air bah datang seret, tanggul jebol, iman sampai nang sapa sing jebol no? Kalau yang menjawab iku akal dulur, miring goblokku ngene. Mesti nek sing jawab akal syariat mesti banjir air. Tak ngoten nggih? Sik tak ngeno. Pun kula prosesi. Ketika banjir datang Pak, terus jebollah tanggul itu. Nafsu iku nggih kesempatan Pak. Roh sampean iku diencepno nang nafsu, dikongkon iman, yang jebolkan tanggul adalah banjir. Akal ngomong bener, akal ngomong, suk iki ngomong nanggone nyawa, akal iki ngomong nanggone roh ngomong yakino nek jebole iku sebabe air banjir. Berhubung roh iki boten wonten pendidikan rohaniah saking Kanjeng Nabi, yaiku dinut tauhid, hakikat makrifat, percaya roh. Iki proses kita dulu lagi gitu. Mesti ngikuti akal. Kalau roh kuwi gak percaya, kata sukma atau kata roh, kata akal. Apabila iki mau gak ono banjir, jebol gak roh iki mang roh tangkul. Yuk gak jebol lah ngoten nggih. Akal bisa menerima, akhirnya digelontor nang rohaniah sampean, akhirnya rohaniah sampean iku nganut akal. Iya bener.
Padahal akal iku sing provokasi iku nafsu, nafsiyah dan amarah. Yang dimasukkan sifat basariyah. Ini Pak. Sementara satu sisi kita dulu tidak didatangkan ajaran tentang dinul haq niki. Akhirnya sampai kapanpun kita beriman terhadap selain Allah, buktinya gara-gara air banjir, air bah menjadikan tanggul ini jebol. Wis, berhubung ini pendidikan ilmu hakikat sudah didatangkan, ayo dingen-ngen kira gunu gano Allah banyu mang saged banyu mlaku dhewe. Aisyah. Walillahil masyriqu wal maghrib. Etan pun di Pak. Wah yuk bingung aku rek. Perasaan omong ngadep ngalor. Pun 2 kali kula mriki nggih ya. Walillahil masyriq wal maghrib. Mulai jagat wetan makhluk opo wae sampai jagat kilen. Iku yang memiliki, yang menggerakkan semuanya adalah Allah. Allah ya di ini, Allah ya di dalam air, Allah ya dalam tembok, Allah ya dalam cagak, Allah dalam diri jenengan, Allah di luar diri jenengan. Al-Hadid ayat 3. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Nah, ini Pak. Andai kata tidak ada Allah dalam diri air, gak mungkin Pak air iku bisa melaku dewe. Melaku sendiri nggak bisa. Berhubung iman kita iku mang salah nganut nafsu dari akal mang ngomong jebole tanggul disebab no. Akhirnya sapa sing sampean salah no? Mesti kepala proyek. Lurai pertama kali niku dikorupsi piro ambek lurai rek. Ya dah ya. Akhirnya kita menyalahkan orang, tandur kabeh rusak, nuntut sopo hampir. Ayo. Wah, iki musibah yang tak terduga. Ayo ditanggung dewe. Kinten-kinten mau tak kepala proyek utawa lurai tanggung jawab nglironi tanduran? Nek mentolo. Wes, biar kita tidak menyalahkan satu dengan yang lain, biar hati kita, ruhaniyah kita dalam keadaan ayem tentrem terus, bersamalah dengan Allah. Carane ya nopo? Udah ojo kesus muring-muring, resapono ning ati, yen kabeh makhluk iso mlaku sebab dilakokno Gusti Allah. Nek Allah tidak menghendaki in arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, nggak akan pernah bisa Pak kita berkumpul pada sore hari ini, nggak akan pernah bisa. Saya tidak bisa, jenengan ya juga tidak bisa, wong kita sama-sama makhluk, tidak bisa. Jadi tolong lihatlah selalu apapun di depan kita semata-mata yang berkehendak, yang menggerakkan, yang menghendaki, yang menguasai, yang memiliki, itu hanyalah Allah. Seringlah hati kita untuk kembali ke situ. Dengan begitu inilah jalan cara ruhaniyah ketika di dunia bisa kembali pada Allah. Kalau sampean mau ruhaniyah untuk sering-sering seperti ini, tak jamin jenengan iki kehidupan di dunia ini tambah tansaya sae. Ruhaniyah sampean tambah api. Ruhaniyah sampean gak gampang muring, ibu-ibu gak gampang nyelatu, bapak-bapak gak gampang belut, ngamuk-ngamuk. Karena semuanya sama-sama belajar untuk mengingat, berzikir pada Allah. Kalau sudah masuk di sini
Ainul basiro sudah bertemu, wala yusrik bi ibadati rabbi ahada, ruhaniyah sampai sudah tidak ada, yang ada cuman Allah. Maka yang terakhir nomor 3 disebut hakul basiro. Apa itu? Menyatakan bahwasanya semua itu Allah. Ono bojo gak duweni, gak iso adang, esuk anak gak iso mangan, udah gak ribut, karena hati sudah merapat hanya pada Allah. Makanya kula sanjang, Anda pingin sholat bisa khusyuk sesuai Qur'annya, ya caranya begitu. Mulai takbir sampai salam, sibukkan dalam hati kita untuk mengingat Allah. Cara mengingat, sadar lan menyadari jenengan bergerak sing gerakkan Allah. Udah hati sibuk di situ. Gak usah sampai nu pengen roh artine Al-Fatihah. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahman kang welas asih ing dalam dunya, Ar-Rahim kang welas asih akhirat bloko. Kesawen buyar. Akhirnya hati sampean eling macam-macam pak akhirnya. Kalau hati sampean ruhaniyah sampean iku mang hanya berzikir sirul asrar, inilah cara untuk sampean iku bersolat dengan khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Mengapa? Sebab mereka dikatakan orang yang bahagia, orang yang orang yang selamat, karena sholatnya ada bisa khusyuk. Carane khusyuk, dalane khusyuk ya kuwi mang wis jasad iki ngadeg rukuk sujud lungguh maca apa silahkan, sing penting ruhaniyah sampean tetap berzikirlah sirul asrar. Fungsinya ini tadi boten disebut sirul asrar boten. Prakteke pertama su'aul basiro, merasakan atau mengimani, meyakini bahwasanya bisanya Anda berdiri karena Allah, rukuk hanya karena Allah. Makanya niati kan mesti ditutup lillahi ta'ala. Bapak Ibu, itu cara jenengan iki mempersiapkan diri untuk kembali bertemu Allah sebelum kita dipaksa untuk kembali. Sing kembali itu pasti akan terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Gus kula niki pun suwe Gus suluk gak iso usul. Buka di dalam surah Al-Ankabut ayat gansal. Bagi siapa yang akan mengadakan bertemu terhadap aku, kata Allah, maka di situ Allah akan berjanji akan menemui jenengan pada waktu yang dijanjikan. Kapan? Ya udah, itu urusannya Allah. Sing penting jenengan iki terus menerus lakukan seperti apa yang Rasulullah lakukan. Bukratan wa asila, mulai pagi sampai sore, malam, berzikirlah ini semampu jenengan masing-masing. Wis, ada kondisi teko, kok sanja iki ada banjir sih. Tanduran apa mriki wau? Bawang nggih. Brambang napa? Waktu banjir. Brambang nggih. Nek ndelok materi akal, rugi mboten jenengan? Rugi. Tapi coba sampean lungguhno iman sampean. Bagaimana kita bisa rugi? Sing nyokulno sapa? Terus maneh jenengan sing nandur, iso sing nandurno iku sapa? Ndelok sapa ni? Hek jero iku lho sing alus iki le. Jekel Anda punya uang. Sing ngekeki dhuwit ya sapa? Akhirnya dibuat belanja wene. Terus mendatangkan pekerja. Terus ada pekerja. Siapa yang menggerakkan semuanya? Allah. Tadi sudah saya katakan,
Surat Al-Baqarah ayat 115. Mulai jagat timur sampai jagat barat, makhluk sekecil dan sebesar apapun, yang menggerakkan itu adalah Allah. Jadi kita nggak pantas umpamu hitung-hitungan sampai Allah nggak pantas. Karena yang namanya Brambang, ketika kita nandur, yang menjadikan bisa menandur gerakno kita siapa? Udah kita tinggal. Dia berkembang. Cukul. Sing nyukul ya siapa? Mustafa kita itu enak dadi hamba niki. Enak lah. Napa? Mboten nyapo? Nyapo. Tidak ngapa-ngapain. Kita dipaksa Allah. Kita itu hanya diperintahkan Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud, hanya untuk menyembah. Menyembah itu apa? Eling. Eling apa? Zikir. Zikir itu apa? Zikir itu adalah sadar dan menyadari bahwasanya semua apapun kita beriman hanyalah Allah yang segala-galanya. Inni anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Surat Toha ayat 14. Anda melakukan sholat iku li dzikri, semata-mata jadikan untuk ingatmu pada Allah. Tapi faktanya terus pun tiba meluak kerapa hati eling si A si B, apalagi tadi itu mari anu masalah jauh weling-eling wongi mlebu nang ati wis gak ngadek. Iku sebab apa? Sebab kita itu di dalam hati ruh ini masih bisa dipengaruhi hawa nafsu. Udah sudahi semuanya, sudahi. Sudah lepaskan perkara-perkara yang menjadikan itu dengan cara yaitu tadi berzikirlah Anda terus menerus. Saged dipaham Pak nggih? Wis senajana ilmu ini mboten banyak, tapi ini pungkasane. Ini kuncinya Anda bisa sampai pada Allah sebelum hari datangnya di mana kepastian itu datang. Laksanakan. Saya punya taruhan apa? Jaminan. Andai kata ruh hati jenengan sudah melaksanakan zikir sing kula maksud ini, kok gak tambah tentrem, wis nang Mojokerto nggawa ibuke nggawa parut. Tahu parut Bu? Sing digawe kelopon iki lho. Usapno raiku. Wis bapak yang ngono. Sampean beol wadahana kresek nang Mojokerto sawat noraiku. Nek umpama hati sampean ketika sudah menjalankan zikir ini semakin lama kok malah sumpek, nek dadine ngono budal nang Mojokerto. Sing mesti Allah janji jenengan akan ditemui Allah. Tidak ada rasa nikmat, tidak ada rasa tentram ruhaniyah ini kecuali hanya bertemu Allah. Tentreme ati, Allah katakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukan harta yang banyak, jabatan yang tinggi, istri yang cantik, suami yang ganteng, bukan. Mah iku mbujui. Iya. Awal ngomong sehidup telea, basa sing estrine sedo, sing laki gak gopoh golek maneh. Seperti itulah dunia mengkhianati kita. Yang tadinya itu mewah harta, ternyata kita ditinggal, jadilah kita orang miskin. Jabatan yang tadinya menjanjikan, akhirnya apa? Sing wis pangkat bintang loro lho Pak, nyun sewu. Logur saiki meratapi nasib. Waktu zamane bintang loro, takabure napa? Sombongnya koyok-koyok seperti tidak ada yang bisa menjatuhkan. Nah gitu toh. Alamak gelimpung gara-gara ya kuwi tok
Nyun sewu Pak, estu nyun sewu, saya ingatkan, boleh hai kita bercinta pada selain Allah, tapi sepanjang dohir mawon. Ngoten nggih? Dohir aja. Silahkan jenengan jadi wong kaya, tekun nyambut gawe, silahkan. Silahkan. Silahkan Anda menjadi orang yang jabatannya tinggi, silahkan, tapi tolong ruhaniyah sampai hanya untuk Allah. Allah di dalam kesenangan dunia, jabatan, sugih dan lain sebagainya. Allah di situ. Temui Allah. Syaratnya apa carane? Berzikirlah terus menerus sirul asrar. Bapak Ibu, itu mungkin apa yang bisa kami sampaikan. Tetap kami akan menerima tanya jawab dan dialog untuk season yang berikutnya. Untuk season yang berikutnya adalah tanya jawab sekitar apa yang sudah kami jabarkan dan atau hal-hal yang lainnya. Monggo kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Detik poinnya mawon Gus. Kaulo pribadi sampun biatan menuju hakikat, menuju ma'rifat niku satau wis enten nok gangsal tahunan. Lah kaulo pribadi nyuwun saran kalih panjenengan Gus supados kaulo pribadi saged enggal-enggal usul. Mekaten matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kiat-kiat yang menjadikan kita itu lekas cepat wusul? Pertama, mohon diperhatikan, pertama, ketika suluk jenengan ya, ketika kholwat, lekaslah robitoh terhadap selain Allah dilepas. Apa itu robitoh? Penghadapan terhadap selain Allah dalam hati jenengan. Lepaskanlah ketika robitoh suluk jenengan terhadap selain Allah. Sebab biasanya kita sebelum suluk zikir itu hadiah Fatihah nang siapa lagi itu lah ya, baca ini baca itu biasa. Lepasan ini, lekas sampai lepas. Artinya hati angan-angan terhadap perkara selain Allah itu lepas. Termasuk merasa diriku yang suluk, yang berzikir itu harus dilepas. Satu, dua, lekaslah, tanamkan rasa iman keakuanku Allah dalam hatimu yang melaksanakan. Iki rodok punyeng dede lho Pak ya, rodok ngeliyeng iki kok. Wis mboten napa-napa ngeliyeng. Ngeliyeng iku apa mumet? Ndak. Ngeliyeng iku jenengan saknalika mesti lali bojo, lali anak, lali duit, lali apa ae lali wis. Gus gak bahaya iku kok. Lah ngoten nggih. Wong lali ya, ojo kakean cocot. Arti kakean cocot, wis ono kuno kita percayakan, serahkan 100% terhadap Allah. Udah, kita gak usah kakean. Dan apa jadinya nanti, apa kata Allah. Udah, apa kata Allah, semuanya apa kata Allah. Lumpuhkanlah keakuanmu, matikanlah keakuanmu. Ketika solo zikir iki langsung entekno keakuan kita yang berzikir.
akhiri muncul keakuane urip, aku Allah iku yang akan berkibar dalam hatimu. Tetapi nanti mesti tanda-tanda nek keakuane Allah muncul ning ati sampean lawali kabeh. Lali pada detik-detik itu lali pun. Ini caranya dengan cepat, mudah, secara sistematis keilmuan seperti ini. Tapi ketika praktek apakah sama dengan secara teori keilmuan seperti ini? Mengke sampean onok tondone. Apa? Satu tondone sampean lali dengan urusan selain Allah. Diri sampean wis gak eruh. Seperti jenengan tidur, Pak. Tidur tidak bermimpi. Piye? Raose tidur gak bermimpi ku ya napa, Pak? Waktu tidur kaya ngoten. Sampeyan seeling aku celonoan, aku sarungan, aku ndek utang, aku macem-macem. Tak seemut ta? Boten. Jenengan akan ngalami kados tiang tidur seperti orang tidur yang tidak bermimpi. Tahu-tahu pagi bangun dingen ngipi opo aku gak ngipi. Ya seperti itu. Pertanyaanku loh, apakah ketika saat ngalami seperti itu juga terbawa keluar dari waktu itu ndak? Artinya gini, umpama sampai pas kholwat dalu, katakan jam 12 sampai subuh misalnya, sebelum subuh wis koyok menunggu, sudah ngalami seperti itu sampai waktu subuh digugah ambek atau dipanggil ambek istri jenengan ngadeg, tapi gak ngerti sampai iku ngadeg. Nek kalau bahasa orang Mojokerto bangkrong, namanya bangkrong tuh kok teng mriki. Ya wis dikongkon mandi ya mandi, tapi ruhannya sampai ini karo nek sampai niku mandi, dari mandi belum pakai baju keluar mudo nang latar, nggak tahu sampai seperti itu. Pertanyaannya, apakah diletakkan seperti ini oleh Allah keadaan itu atau tidak? Itu urusannya Allah, kita nggak bisa milih. Nek ditanya tak dol sampai niku kok mudun kene yo gak ngerti sampean, gak iso jawab, ya pun maem yo maem, tapi gak ngerti nek dirinya makan. Itu namanya majeduk, orangnya zadab. Dong duhur sampean yo nang masjid, tapi sampean gak ngerti sampean iku kalau ke masjid. Mengapa nang masjid? Munggah mimbar, Pak. Sembahyang ndukur mimbar. Tidak menghadap ke barat, malah menghadap ke ambek adan pisan. Kita orang lain mengatakan jenengan edan apa mboten? Iya, Pak, kalau sarungan naik mimbar gak pakai baju. Jenengan wis gak ngerti kalau berbuat seperti ini. Ini namanya ruh itu ditempatkan Allah di makom khos. Akal hilang, dilalikan Allah urusan dunya, urusan hablum minan nas, roh nggih ngoten. Jadi roh akal pedot dengan urusan makhluk. Seperti anak kecil umur 2 tahun atau 3 tahun, kira-kira hujan-hujan telanjang bulat, malu mboten? Karena nggak ngerti kalau dirinya itu muda, nggak ngerti. Saya coba nek sampean ayo, wis gak usah danudan, kune nang embong kune, sing akali waras, akali sambung, mboten saged.
Wes, iki diletakkan khos. Pertama, kedua pertanyaannya, ketika jenengan sudah ditarik Allah di musyahadah dengan cepat itu tadi, pertanyaannya, apakah sampai itu nanti ketika sudah selesai kholwat sampai keluar itu ruhnya ya, iku masih ditaruh Allah di musyahadah, atau akalnya dia itu dikembalikan lagi apa enggak? Ini laksana orang tidur bermimpi. Makanya jenengan habis tidur lak seiling toh, seiling, oh aku mangipi ngene. Iku namanya khawasul khawas. Khawasul khawas. Akal ini masih sambung urusan dunia, tapi hati sudah tidak sambung. Jadi habis kholwat keluar kamar, ditanya sudah makan? Belum. Sudah minum? Belum. Sudah rokokan? Belum. Monggo mandi? Nang sawah? Berangkat. Ke pasar? Berangkat. Pakai baju? Iya. Seperti sampean waras. Kayak gini waras. Tapi hati lalai apa yang dilakukan oleh akal. Lalai. Hati sudah lalai. Karena apa? Kesentrongan cahaya makrifat terus. Sehingga hatinya mengatakan semua yang berperan hanyalah Allah. Seperti itu, Pak. Lah, sampean nggak bisa milih njaluk khos apa njaluk khawasul khawas, tidak bisa memilih. Kita hanya bisa sendika dawuh, Pak, pada Allah. Ikut hati ini. Yang terpenting atas pertanyaan tadi adalah bagaimana saya bisa lepas dengan cepat untuk usul. Ketika kita solo, tolong lepaskanlah keakuan kita yang melakukan. Jadi rasa awake ingsun hamba yang zikir, yang kholwat, lepas. Di situ pasti akan muncul keakuan Allah yang ada di dalam hati jenengan. Ketika saat itu ngeliyeng iku boten ngeluh, boten. Ngeliyeng iku akal sampan wis lali urusan dunya. Lebih hati sampean, ruhaniyah sampan sudah lepas, urusan dunia wis lali. Bagaikan orang tidur mulai sore sampai subuh bangun tidak bermimpi. Ya udah wis gak ngerti apa-apa pun. Bon, itu satu, melepaskan akunya hamba. Kedua, jangan hanya kita lakukan hal itu ketika malam hari saja. Siang hari harus kita lakukan. Ketika saat kita bekerja, lakukan semuanya itu. Kalau macul, ojo rasa akune hamba sing muncul. Akunya hidup, yaitu Allah yang melaksanakan. Jadi pun kita hanya melakukan waktu malam hari khusus aja ndak, secara umum harus kita lakukan. Sehingga tak tarik kesimpulan, sibukkanlah hatimu untuk hanya berzikir. Yang zikir itu adalah zikir yang menyatakan akunya Allah. Oke, ada lagi? Assalamualaikum kurang 15 menit. Waalaikumsalam. Satu kali Pak ya, habis ini beat nggih. Niki namung penyono saja, Gus. Iya. Lah di situ mengenai ilmu, sifat, asma, af'al, apakah di situ bisa masuk di dalam dzikir sirrul asror? Yang pertama, yang kedua, yang dinamakan mati dengan membawa kalimat tauhid, apakah yang orang sakarut itu bisa bersaksi waktu nyawanya lepas dari jasad begitu?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zat, sifat, zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Ketika kita membaca hal itu atau mewiridkan, jikalau tidak dibarengi dengan maksud daripada zat, sifat, asma, af'al, ini cuman kita tuas aja kita membaca. Tapi kalau dibarengi ruhaniyah, maksud daripada zat itu yang mana, sifat yang mana, af'al itu yang mana, asma yang mana, itulah akan menjadikan ruhaniyah ini bisa makrifat pada Allah. Apa zat yang dimaksud? Hidup. Apa sifat yang menggerakkan? Hanyalah Allah. Asma Allah yang dimaksud apa? Asma, nama. Beberapa nama di dalam diri kita. Di dunia ini ada nama cagak, ada nama gendeng, ada nama apapun, kita harus mengembalikan semuanya itu adalah nama Allah. Nama Allah. Af'al juga begitu. Apa? Af'al itu berarti perilaku, penggawean. Kita harus bisa meyakini semuanya yang berperan, yang beraf'al hanyalah Allah. Jadi kita tidak cukup mewiridkan af'alullah, enggak, kita harus ngetrapke ning jerone ati maksud af'alullah itu iman yang bagaimana. Satu. Kedua, man akhiru hayati biqauli la ilaha illallah fadkhalal jannah. Yang dimaksud mengucapkan kalimat tauhid ini yang mana? Bapak Ibu, saya tanya, yang kembali pada Allah itu roh apa jasad? Jelas ruh. Jasad dari asal kembali ke asal, dari tanah kembali ke tanah. Persepsi kita waktu di syariat, lesan iki yang bisa mengucapkan kalimat tauhid. Itu isyarah Bapak, isyarah. Lah maksudnya adalah ruh. Kalau sudah masuk di dalam kalimat tauhid, maka inilah fadkhalal jannah maksudnya. Bisa kembali kepada Allah. Apa kalimat tauhid? Nah ini. Di sini kan ada la ilaha, ada niki nafi, ini isbat. Apa nafi? Apa isbat? Nafi itu kata perintah membersihkan. Berhubung dalam hati kita Bapak Ibu, ada perkara selain Allah yang kita cintai. Ruh mencintai. Berarti ruh itu telah mengadakan Tuhan selain Allah. Maka oleh karena itu di dalam la ilaha, hatimu bersihkanlah. Tadi saya beriman kalau yang menjebolkan tanggul itu air. Oke, wes. Iku sama halnya di dalam hatiku ada selain Allah. La taj'al ma'allah ilahan akhar. Surat napa? Al-Isra. Ayat berapa? Kalau IDW. Dikatakan ojo sampak jeruning atimu onok sakliyane Gusti Allah. Jangan sampai ada, jangan mengadakan dalam hatimu perkara selain Allah, jangan. Tapi proses kita di dunia, siapapun kita, pasti ruhaniyah itu pernah bercinta terhadap selain Allah. Oleh sebab itu bersihkanlah. Loh ini maksudnya. Setelah membersihkan hal itu, maka illallah, isbatkanlah, tetapkanlah hanya Allahnya. Manakala hati sudah duduk di situ Bapak Ibu, maka iman saya tadi tidak iman karena air, iman saya karena Allah. Kalau sudah begini ruhaniyah, inilah yang dimaksud mengucapkan kalimat tauhid. Sing akeh lah syariati, lah ngeten dah. Sing akeh dohire. Kadang gak iso maca, anak
istrinya, ayo tuntunan lah gitu ya. Allah, Allah, la ilaha illallah, ngoten dah. Mohon maaf Pak, kalau sebelumnya ruhaniyah sampai sudah melakukan ini, gak usah dituntun, gak usah. Apa mungkin orang yang tidak buta dituntun orang buta? Halo? Mestinya yang nuntun, yang dituntun itu orang buta. Terus yang nuntun ya orang tidak Tapi aneh bin ajaib, sekarang banyak orang buta dituntun orang Nyampe tujuan? Nggak nyampe Bapak Ibu. Makanya dulur kula yang merasa sudah jadi mursyid, mohon maaf, di thariqah manapun, ayo digerabak hati iki, sudah sampai pada Allah apa belum? Kalau belum, jangan sampai kita, mohon maaf, untuk bisa mengatakan kau yang menuntun ke Allah adalah aku. Jangan sampai. Tanda-tanda kalau kita sudah dikatakan orang yang makrifat, amal arifuna, pertama, la yarawna li anfusihim syai'an. Dalam hati kita sudah tidak ada selain Allah. Lawang enggak hati kita kelangan berambang berapa hektar. Wah, tiap. Enggak manusiawi. Dan itu mohon maaf loh, aku yang enggak bisa menyalahkan. Karena kita manusiawi belum bisa mencapai pada Allah. Coba, ada orang buta berjalan. Di sini ada tembok, apa iki cagak? Ketatap, salah mboten? Mboten kasih maklum, karena ketatapnya sebab tidak tahu. Tapi ketika saya berjalan buta sampai ngandani yang tidak buta, Gus ada cagak, gak percaya, mentang-mentang kula. Terus ketabrak temen, kula jejek ono pisan, dikandani gak percaya. Itulah sami'na wa asoina, kata Allah. Aku sudah mendatangkan utusanku, sudah membelajarkan tentang dinul haq, masih juga kau nggak percaya, terserah. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran ini tidak harus dipaksakan, tidak. Itu hak asasi. Ajaran yang mana? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang membebaskan ruhaniyah kita dari belenggunya hawa nafsu. Makanya saya kemana hanya nasihat Pak Kulo, tidak memaksa, menasehati. Nek purun nggih monggo, ra purun nggih monggo. Iki minangka jajan, tak suguhno sir didahar, sir tidak. Yang gak mendahar jangan disalahkan, karena itu hak asasi. Dipaksa panganan nggak boleh Pak, nggak boleh. Jadi kembali kepada hadis Pak niku wow, kalau nggak salah ya, akhir hayat wow. Jadi secara hakikat yang dimaksud adalah tauhid di dalam hati. Lesan ikut syariatnya saja, karena nanti yang kembali pada Allah itu adalah ruhaniyah, jasmaniyah dipendem ning kuburan. Jam 5 ini nanti ada yang beat katanya, wonten? Kalau ada yang beat ini nanti terus ini live no button BAT di live no button, gak usah nggih. Pun nggak ada yang tanya Bapak Ibu, ada satu. Ada satu. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bisa merubah takdir? Apakah takdir yang sudah ditentukan oleh Allah itu, apakah doa bisa merubah takdir? Bapak Ibu, sebelum takdir itu ada qadha, ya. Ada qadha, qadar. Takdir itu sesuatu yang sudah terjadi. Dengan apapun tidak bisa, Pak. Kalau qadha tasik saged. Karena qadha itu adalah tulisan. Yang hanya bisa merubah hanyalah Allah. Apakah dengan doa itu akan bisa merubah qadha? Qadha nggih. Nek takdir mboten saged, apa-apakno mboten saged. Karena sudah sesuatu yang sudah terjadi. Kalau qadha buku catatan, apakah bisa diubah dengan doa? Nah gitu toh. Tinggal saya menjawab dari kacamata mana. Kalau dari satu sisi kacamata syariat, tetap mengatakan insya Allah saged kalau Allah yang merubah. Kalau doa saya diterima oleh Allah, pasti Allah akan merubah. Iku qadha bukan qadar. Iku catatan, kan sesuatu yang sudah terjadi. Guys, tetap mengatakan fa insya Allah. Tapi bagaimana kacamata hakikat? Nyun sewu malah jawab ini. Saya, kata Allah, memberikan sesuatu terhadap hambaku, itu tidak ada keterkaitan dengan apa yang diminta oleh hambaku. Saya ulangi, saya, kata Allah, memberikan sesuatu terhadap hambaku, itu nggak ada hubungannya dengan sesuatu yang menjadi permintaan hambaku. Mengapa demikian? Jikalau ada kaitannya ijabahku atau pemberianku dengan doa ini, berarti saya terbatas. Saya dibatasi. Masa Allah dibatasi? Nek gak dijaluk, gak diweneh, gak diweneh, gak gitu. Masa gitu Allah? Lah enggak toh? Lihat sifat Ar-Rahman Allah bagaimana, sifat Ar-Rahim Allah bagaimana. Allah tidak pandang bulu, siapapun hambanya, baik yang mukmin ataupun yang kafir, tetap diberikan Allah. Sehingga ini tak simpul nih, opo oh ya sing kafir kok sugih lah ngoten nggih, sing mukmin kok malah kere. Lu ngerti ya, sejatine sing mempengaruhi ati iku krono sugihe bondo, sugihe ngelmu, sugihe macem-macem dan lain sebagainya. Lihat kejadian ketika Nabi Musa berguru terhadap Nabi Khidir, menolak terus. Karena apa? Nabi Musa merasa luwih pinter. Ketika dihadapkan kejadian Nabi Musa terhadap Nabi Khidir ngerusak kapal. Iling? Lah, karena Musa merasa dirinya orang yang pandai, ngerti bahasa ilmu syariat, menyalahkan Nabi Khidir. Niku Al-Quran, Pak. Lagi dihadapkan pelajaran Nabi Khidir mateni anak kecil. Karena Musa merasa lebih pintar, protes nang Nabi Khidir. Padahal gak ngerti jawabane. Maksudnya apa? Musa gak ngerti. Yang tahu itu Allah, karena Musa merasa lebih pandai. Lagi ceritane iblis dengan Nabi Adam. Nah, iblis mengapa tidak mau melaksanakan perintah Allah bersujud nang Nabi? Karena satu, lebih pandai daripada Adam. Saya lebih baik daripada Adam, ya Allah. Mengapa saya mau untuk menyembah Adam? Saya kau ciptakan dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah liat. Gak gelem, karena di dalam iblis itu ada rasa
aba wastakbar wa kana minal kafirin, gak gelem nrimo. Di situ Pak persoalannya. Makanya kalau sudah kita masuk kepingin memang sampean tahu, kepingin bisa sampai pada Allah, lepasan atribut-atribut itu harus dilepas. Atribut rumangsa sugih, atribut rumangsa pinter, atribut rumangsa macem-macem dadi wong apik, atribut lepasan. Kalau tidak panjenengan lepas, jangan harap hidayah Allah itu bisa kita terima. Jangan harap hati kita akan bisa untuk menerima ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid ini, nggak akan bisa. Karena kita merasa lebih baik. Begitu Pak ya. Jadi apa pertanyaan tadi? Lupa aku. Takdir. Jadi secara hakikat itu tidak ada hubungan sama sekali. Kalau boleh saya ibaratkan kodok itu Pak ya, buku catatan iku ning ati sampean. Kita dulu mengatakan lauhil mahfud, buku catatan duting dukur toh nggih. Duting dukur kita. Mestinya ada di dalam hati jenengan. Hakikat ini. Apa? Sesuatu yang akan kita laksanakan itu berdasarkan terlebih dulu kehendak di dalam hati jenengan. Jenengan takdire hari ini ada di sini. Aku yakin tadi di rumah ada karep kehendak mau ke sini. Lah yo iku buku catatane. Nek sing ono kuno yang ada di situ bisa jenengan rubah. Kalau sudah sampai di sini nggak bisa. Dirubahlah kehendak kekarepan. Ndak, aku gak kesana, aku tak nang sawah hai. Ndak, aku ada hal yang amat penting. Loh, akhirnya berubah. Iku gambaran Pak ya. Gambaran seperti itulah. Nggih. Mbah, monggo Mbah, silahkan Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe matur kula tiyang enggal anggen niki badhe nyuwun pitedah-tetaken gandeng sak kawula menika tiyang kang gadah dosa kathah Pak. Nggih. Hormati dosa kathah. Bagaimana cara kita untuk bisa bertemu dengan Allah karena saya masih banyak dosa. Di dalam Al-Quran dijelaskan wonten ing Surah Al-Mulk ayat kalih Allah memberi mati, Gusti Allah paring sang menika namung kangge nyobi dhateng kita sedaya lan pundi ingkang amalipun sae ta bagus. Gusti Allah Maha Ghafurur Rahim dan Allah menika paring pangapunten. Menikalah kedah kados pundi bagi kawula hambanipun Allah ingkang tasih dolim kathah dosa saged bertemu dhateng Allah mekaten Pak. Nggih. Kedanten kula sampun nganti 8 dosa tunggal Pak. Dereng gadah beban napa ingkang badhe kula nggih. Allah mekaten Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau satu jiwa manusia sudah mengakui selama ini kita berlumuran dosa, selalu berlaku zalim, maka itu tertanda di dalam hati kita akan muncul nafsu lawamah. Nafsu yang getuni pada semua apa yang telah kita lakukan selama ini berlumuran dosa. Itu awal yang baik. Allah pasti akan menuntun hamba tersebut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Luwih api orang yang seperti ini daripada orang yang merasa benar, merasa tidak berdosa. Lah terus langkah apa yang harus aku tempuh sebelum saya mati? Sekarang saya sudah diampuni Allah.
sehingga ruhku iku bisa kembali pada Allah. Makanya tadi sengaja kami buka judul pada sore hari ini. Judulnya adalah apa yang harus kita siapkan sebelum kematian menjemput kita. Bapak, Ibu, jamaah rahimakumullah. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, baik secara jasmani, lebih-lebih rohani, kalau Allah mengampuni dosa itu ing monggo Allah dadi cuwili, artinya mudah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan, apabila Nabi Adam gelem kembali, fatalaqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaih. Apabila Nabi Adam dulu gelem kembali kepada Allah, maka semua dosa-dosanya diampuni dan Nabi Adam bisa kembali kepada ke negeri asal. Jenengan sami, kalau jenengan pingin ning ati ikuman bertemu Allah, itu awal Pak, awal ruhaniah sampean ini disebut taubatan nasuhan. Terus bagaimana caranya ruhaniah sampean bisa kembali pada Allah? Sekarang nek cara bapak umur pinten lho Pak? 80. Lah, umpama dijekno sing model koyo arek 66 lang kesuwen to Pak nggih? Pun ngeten mawon Pak. Secara fisik sampean sak mampu sampean taati hukum syariat. Tetapi di sela-sela itu ruhaniah sampean jangan medal duki dzikir niki wau. Wis, sampean nak kagungan napas Pak nggih? Allah mengeluarkan dan memasukkan napas. Keluar sampean nyebut Allah, masuk sampean nyebut hu. Hati sampean muni, umpama napas melebu hu, keluar Allah, nggak usah ditahan Pak, nggak usah ditahan, biarin mengalir aja. Sambil seperti itu ruhaniah sampai imane gugan man, cak man tangi, yo rasa itu loh Pak. Ruhaniah sampai kudu melampah, kudu yakin merasakan yang mengeluarkan napas dan keluar itu adalah hidup, dan hidup itulah hakikatnya Allah. Udah, iki aja Pak, sampean lakoni sak mampu jenengan. Ini carane sampean iku bisa bertemu Allah. Allah sudah janji, sampean gak usah khawatir, pasti akan kutemui waktu yang telah aku tentukan sendiri. Aku yang akan tentukan sendiri. Wis, itu janji Allah sudah. Saya pun tidak akan pernah ragu kalau Allah akan mempertemukan, menemui diri kamu semuanya, manakala di dalam hatimu memang betul-betul ingin bertemu Allah. Sebab awal kita ingin betul-betul bertemu Allah, terdahulu kita merasa kita adalah berlumuran dosa. Kapan itu munculnya hal itu? Macam-macam Pak. Kadang umur 30, 40, 40, 50, bahkan sampai 90 tahun pun masih banyak yang tidak merasa dirinya berlumuran dosa. Dosa ruhaniah tidak sama Pak dengan jasmani. Kalau jasmani banter-banter ngeten iki lho. Ruha. Ngeten iki dengan orang lah. Kalau rohani syirik nang Allah. Contoh, tadi saya meyakini yang jebolkan tanggul adalah air. Itu sudah syirik saya, ruhaniah saya. Secara hakikat lho Pak. Nek akal sing mboten, tidak, syariat enggak. Memang nyatanya air. Tapi coba ayo dipikir, air tanpa Allah yang menggerakkan bisa tak bergerak sendiri? Enggak akan bisa dulur. Iman saya terhadap air,
air banjir yang jebolkan, maka sama halnya saya itu telah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, yaitu berupa air. Nanti dengan dzikir yang kula bimbingke niki Pak ya, Sirul Asron niki akan menggerus, mengusir iman-iman yang tadinya selain Allah, itu akan luntur Pak. Yang kedua akan menjadikan ruhaniah sampai tambah tentrem. Wis gak rasa khawatir, ora ono rasa takut, apalagi tentang masalah urusan dunia. Ndak, wong urusan kematian wis ora khawatir kok. Kapan teko-teko nih, karena kita sudah siap. Begitu Pak nggih. Niku saranku lah. Wis Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadikan betul-betul satu ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.